Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Welcome back on my channel GER Chemistry. Masih bersama dengan saya Gregorius Andika Rustiadi. Anak-anakku, mari kita belajar bersama di video pembelajaran kali ini. Berlatih tentang soal-soal sel volta. Bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang terkait dengan sel volta? Simak video ini hingga akhir. Lalu kerjakan tugas atau latihan soalnya di penghujung akhir video nanti. Baik, ini adalah contoh soal yang pertama di video pembelajaran kali ini. Kalau kalian simak, ini kalau kalian perhatikan, soal ini sama persis dengan tugas atau latihan soal di video pembelajaran sebelumnya, ya, ketika kita membahas sel volta. Oke, sekarang kita bahas nih soal ini. Diketahui potensial reduksi dari Fe dan Cr masing-masing min 0,44 dan min 0,74 volt. Lalu pertanyaannya ada 4. Yang pertama, kalian diminta untuk menentukan siapa katoda, siapa anodanya. Yang kedua, kalian menuliskan reaksi sel lengkap sekaligus menghitung enol sel yang dihasilkan. Yang ketiga, kalian diminta untuk menuliskan notasi selnya. Dan yang keempat, kalian diminta untuk menggambar atau menuliskan diagram susunan sel voltanya dan memberikan penjelasan terhadap gambar tersebut. Oke, kita bahas sekarang satu persatu. Nah, untuk katodanya siapa, anodanya siapa? Mudah sekali. Kata kuncinya ini. Enol yang lebih besar dia akan berperan sebagai katoda, sedangkan enol yang lebih kecil dia akan berperan sebagai anoda. Nah, kita lihat enolnya. Min 0,44 dan min 0,74 tentu lebih besar min 0,44. Maka Fe lah yang berperan sebagai katoda. Sedangkan Cr karena lebih kecil enolnya, maka dia berperan sebagai anoda. Sangat mudah sekali. Lalu jawaban B. Ya, kita diminta menuliskan reaksi sel lengkapnya. Nah, gimana sih cara menulis reaksi sel lengkap? Ya harus kalian jabarkan ya, katoda, anoda, lalu reaksi selnya seperti apa. Lalu diingat-ingat, katoda itu tempat terjadinya reaksi apa? Reduksi. Sedangkan anoda, oksidasi. Masih ingat ya, karet anoks. Ya, katoda reduksi, anoda oksidasi. Katodanya siapa? Fe. Nah, kita tinggal pindahkan saja ini. Fe2 plus 2E menjadi Fe. Bukankah ini adalah reaksi reduksi? Reaksi menangkap elektron. Elektronnya posisinya di sebelah kiri anak panah. Maka tinggal kita pindahkan. Kita pindahkan, lalu kita tuliskan enolnya. Anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, anodanya siapa? Cr, kromium. Padahal di dalam soal diketahui reaksinya reaksi reduksi. Supaya menjadi reaksi oksidasi, reaksi ini harus dibalik. Nah, Cr menjadi Cr3 plus 3 elektron. Maksudnya dibalik itu seperti apa? Pindahkan ruas, yang kiri pindah kanan, yang kanan pindah kiri. Enolnya yang tadinya negatif menjadi positif. Mengapa menjadi positif? Karena reaksinya dibalik. Setelah itu baru kita jumlah. Nah, bagaimana cara menjumlah reaksi katoda dan anoda? Hati-hati ya, sebelum kalian menjumlahkan reaksi, pastikan jumlah elektron harus sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Kalau kita lihat berapa ini elektronnya, di kiri ada 2, di kanan ada 3. Berarti belum sama. Supaya elektronnya sama, maka harus disamakan dulu. Yang 2 kita kali 3, yang 3 kita kali 2. Dikali 3 itu maksudnya apa ya? Semuanya dikali 3. Berarti di sini menjadi 3 Fe2 plus 2 kali 3 berarti menjadi 6. Di sini 3 Fe. Yang ini kali 2. 2 Cr, 2 Cr3 plus 6 elektron. Karena elektronnya sudah sama, yaitu sama-sama 6, bisa kita coret. Kita hilangkan. Lalu kita jumlahkan. Ruas kiri kita jadikan 1. Ruas kanan kita jadikan 1, kita turunkan. Nah, seperti ini. 3, kenapa tadi 3? Ya karena dikali 3 ya. Cr-nya ada 2, berarti di sini dikali 2. Nah, terus lanjut. Nah, enolnya bagaimana? Tinggal kita jumlah. Min 0,44 ditambah plus 0,74. Dari mana tadi plus? Ya, karena reaksinya dibalik. Ketemunya plus 0,30 volt. Ingat, potensial sel yang dihasilkan dalam sel volta pasti bernilai positif. Mengapa? Karena reaksi redok pada reaksi sel volta itu berjalan spontan.
Itu menjadi catatan, harus diingat-ingat. Lalu soal yang ketiga, kalian diminta menuliskan notasi selnya. Masih ingat ya, cara menulis notasi sel itu mudah. Patokannya ini, aniika, anoda, lalu ion dari anoda itu, ion dari katoda, baru katoda. Jangan lupa NO selnya juga ditulis ya. NO sel yang dihasilkan berapa volt. Nah, gitu ya. Oke. Karena seperti ini rumusnya, aniika, maka anodanya tadi siapa? Ya, Cr kan ya. Berarti Cr, nah, lalu garis tunggal 1, ion dari anodanya Cr3+. Nah, Cr3+. Nah, lalu 2 garis tunggal, 2 garis jajar, Fe2+, ya, ion dari katoda, garis tunggal, Fe. NO selnya jangan lupa, NO sel yang dihasilkan tadi berapa? Plus 0,30 volt. Tinggal kita pindahkan. Nah, jadi seperti ini cara menjawab atau cara menulis notasi sel volta. Mudah sekali. Yang keempat, nah, Anda diminta menggambar atau membuat diagram susunan sel voltanya. Jadi jawabannya seperti ini ya. Nah, ini tugas minggu lalu. Siapkan 2 wadah, lalu yang wadah yang sebelah kiri ini adalah untuk anoda. Anoda itu kutub negatif, anodanya siapa? Kromium. Sementara yang sebelah kanan, wadah yang sebelah kanan itu untuk katoda. Nah, katoda itu kutub positif. Ya, katodanya adalah Fe. Lalu Cr, logam Cr dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang harus mengandung Cr. Contohnya, nah ini misalnya Cr2SO43. Apakah selalu Cr2SO43? Tidak. Anda bisa menggunakan larutan elektrolit yang lainnya. Misalnya CrNO3 2 kali, boleh. Lalu yang sebelah kanan juga sama. Nah, Fe dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang mengandung Fe. Misalnya FeSO4. Nah, FeSO4. Apakah harus selalu FeSO4, Pak? Tidak. Nah, Anda bisa menggunakan larutan elektrolit yang lain, yang penting mengandung Fe. Misalnya FeNO3 2 kali bisa, atau FeCl2 juga bisa. Yang penting larutan elektrolitnya harus sama-sama mengandung Fe. Lalu kita pasang apa ini? Salt bridge atau jembatan garam. Nah, namanya saja jembatan garam. Berarti ini harus bahan dasarnya harus dari garam. Nah, salah satu contoh garam misalnya adalah KCl, kalium klorida. Atau garam yang lain misalnya CuNO3 atau CaCl2 juga boleh. Lalu setelah kalian menyusun selnya seperti ini, ya ini ada apa di sini? Ya, voltmeter ya. Atau bisa diganti ini jadi voltmeternya diganti lampu, Pak. Nah, boleh saja, silahkan. Nah, yang penting ini gambar atau susunan sel voltanya harus seperti ini. Jangan terbalik. Jangan sampai anodanya Fe, katodanya Cr, berarti terbalik ya. Anodanya tadi kan sudah ditentukan Cr, katodanya Fe. Lalu baru kita beri penjelasan. Nah, misalnya seperti ini. Elektron mengalir dari anoda Cr ke katoda Fe. Betul, dari anoda ke katoda elektron. Cr akan melepas elektron sehingga larut dan berubah menjadi Cr3+. Jadi Cr di sini akan larut, lama-lama akan larut sembari melepaskan elektron. Nah, elektronnya dilepas. Sedangkan ion Fe2+, ini ion Fe2+, dari larutan elektrolit akan menangkap elektron untuk berubah menjadi endapan Fe. Jadi Fe2+ di sini akan menangkap elektron, ditangkap sama Fe2+, lalu berubah menjadi Fe yang mengendap di sini. Nah, di sini nanti lama Fe-nya akan mengendap di sekitar elektroda. Ketika elektron melalui voltmeter, maka jarum voltmeter akan bergerak menunjukkan adanya aliran elektron. Nah, jadi voltmeternya jarumnya akan bergerak. Kalau ini dipasang lampu, berarti lampunya akan menyala. Ya. Nah, jembatan garam KCl berperan untuk menyeimbangkan muatan, di mana di anoda kelebihan muatan negatif, sedangkan di katoda kelebihan muatan positif. Selain itu, fungsi dari jembatan garam adalah untuk mengalirkan arus listrik secara terus-menerus. Ini adalah penjelasan dari diagram atau susunan sel volta yang kita gambar. Seperti itu ya. Ya, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Ya, seperti ini soalnya. Diketahui beberapa potensial reduksi standar beberapa logam berikut ini. Masing-masing ya, ada Mg, Cu, Ag, Fe.
Nah, N0-nya masing-masing seperti ini. Min 235 plus 032 plus 079 dan min 0,48 volt. Pertanyaannya, nah ini pertanyaannya, manakah dari sel berikut yang merupakan sel volta? Ini ada 5 pilihan A, B, C, D, E. Kalian diminta untuk menentukan yang mana yang tergolong sel volta. Caranya gimana? Yuk kita bahas. Tadi udah diketahui berapa potensial reduksi, lalu kalian diminta untuk memilih yang mana tergolong sel volta. Caranya seperti ini. Nah, ini perlu diingat ya. Syarat sel volta dapat bereaksi spontan apa? Iya, ditandai dengan potensial sel yang bernilai positif. Dengan melihat rumus berikut, N0 sel sama dengan N0 katoda dikurangi N0 anoda, maka potensial sel yang positif akan didapat apabila N0 katodanya lebih besar dibandingkan N0 anodanya. Sepakat ya? Supaya N0 sel atau potensial sel yang dihasilkan itu bernilai positif, maka katoda N0-nya harus lebih besar dibandingkan N0 anoda. Kita sepakat itu. Nah, notasi sel yang sebelah kiri itu kan anoda. Ini juga kita sepakat ya. Masih ingat ya, aniida. Nah, yang kiri anoda, yang kanan katoda. Sedangkan yang sebelah kanan adalah katoda. Misal nih, untuk pilihan jawaban A. A itu kan ini. Mg, Mg2 plus Cu2 plus Cu. Mg, Mg2 plus Cu2 plus Cu. Maka Mg, Mg2 plus inilah yang berperan sebagai anoda. Karena berada di sebelah kiri. N0-nya berapa? Min 2,35. Nah, min 2,35. Cu2 plus menjadi Cu. Cu2 plus menjadi Cu. Karena dia posisinya ada di sebelah kanan, maka ini sebagai katoda. N0 selnya berapa? Plus 0,332. Nah, karena N0 katoda Cu lebih besar dibandingkan N0 anoda Mg. Cu kan katoda ya, positif 0,32 lebih besar dibandingkan min 2,35. Kita sepakat. Maka sel Mg, Mg2 plus Cu2 plus Cu merupakan sel volta. Kalau nggak percaya bisa kita hitung. Nah, N0 sel sama dengan N0 katoda dikurangi N0 anoda. Katodanya siapa? Cu. Berapa? 0,32 volt dikurangi N0 anoda. Anodanya siapa? Mg. Berapa besarnya? Min 2,35 volt. Plus 0,32 min. Berarti kan menjadi plus ya. Plus 2,35, ketemunya plus 2,67 volt. Nah, itu bukti kalau potensial sel yang dihasilkan bernilai positif. Dengan cara yang seperti itu, maka pilihan B, D, dan E juga merupakan sel volta. Jadi sama, tinggal kita bandingkan. Nah, kalau N0 katodanya itu lebih besar dibandingkan N0 anodanya, pastikan N0 selnya positif. Maka dia adalah sel volta. Tapi sebaliknya, pilihan C, ya, ini yang C, Ag plus Cu2 plus Cu, ini bukan sel volta. Mengapa? Karena potensial sel yang dihasilkan bernilai negatif. Apa iya bernilai negatif? Kalian bisa cross check sendiri. Nah, Ag plus ini anoda, Cu2 plus Cu ini katoda. Apakah katodanya lebih besar dari anodanya? Cu berapa? Plus 0,32. Ag berapa? Plus 0,79. Nah, justru apa? Anodanya lebih besar dibandingkan katoda. Maka ini kalau kita pasang di rumus ini, maka pasti ketemunya adalah negatif. Mudah ya. Jadi jawabannya ada A, B, D, E. Itu adalah sel volta. Sementara C itu bukan sel volta. Nah, untuk mengevaluasi atau mengcross check tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Pak Guru berikan, ini Pak Guru berikan tugas atau latihan soal ya. Kerjakan tugas atau latihan soal ini. Ini ada dua soal. Soal yang pertama dan soal yang kedua. Sama dengan apa yang sudah kita bahas tadi bersama-sama. Seperti biasa, Pak Guru berpesan, never give up and fight till the end. Jangan pernah menyerah, terus berjuang, terus belajar. Jadikan belajar itu sebagai suatu kebutuhan. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.